Halo Sobat Printer, selamat datang di channel AQ Printer, channel yang bahas seputar permasalahan printer. Jadi kali ini ada printer Epson tipe L120 yang sekarang standby. Jadi permasalahan printer ini, dia pada saat dicetak hasilnya berbeda dengan yang ada di komputer. Ya misalnya seperti ini ya. Jadi kita buka dulu Microsoft Word, kemudian kita rubah. Ini kan warnanya hitam ya. Nah sekarang kita rubah, coba misalkan warna merah dulu. Nah misalkan seperti ini, kita lihat ya nanti hasilnya seperti apa. Coba kita masukkan dulu kertasnya, satu lembar. Nah, sekarang kita coba cetak. Jadi ini ya printernya L120, langsung aja di print. Jadi saya sedikit ceritakan permasalahan printer ini. Jadi permasalahan printer ini pada saat dicetak, ini kan yang di monitor atau yang di komputer itu kan sudah saya rubah menjadi warna merah ya tulisannya. Namun pada saat dicetak hasilnya nggak optimal. Ya bisa dilihat ini ya hasilnya. Nah ini ya. Nah ini warnanya masih warna hitam, ada sedikit kemerah-merahan ya, namun nggak sempurna, lebih dominan warna hitamnya. Nah ini terus tulisannya nggak sempurna, pencetakannya masih ada yang putus-putus atau masih ada yang buram ya. Jadi bisa dilihat tadi yang di monitor warnanya merah, sedangkan yang dicetak itu agak samar-samar gitu merahnya, lebih dominan warna hitam. Mungkin ini sering terjadi atau pernah terjadi pada kalian ya. Namun sebelumnya ya, sebelum saya melakukan langkah ini, sebelum saya rekam seperti ini, saya mencoba cleaning ya. Kirain tadi hanya masalah cleaning, saya coba lakukan pembersihan head menggunakan cara cleaning software, namun tetap hasilnya seperti ini ya. Biasanya kan kalau cleaning itu hasilnya buram atau putus-putus, sedangkan ini beda. Dia tulisannya berubah warna gitu, maksudnya warnanya nggak sempurna. Terus bagaimana solusinya? Sekarang kita cari tahu, kita bongkar printernya. Baik, sekarang printer ada di meja kerja. Jadi kita langsung ke tahap pembongkaran printer. Kayaknya cara ini pernah saya bahas di video-video sebelumnya, cara membongkar printer L120. Namun jika masih bingung, kita bisa ikuti langkah yang ada sekarang ini. Jadi ada dua skrup. Jadi kita buka dulu cover penutup tintanya ya, karena ini tabung tintanya kayak nempel gitu ya. Menggunakan skrup, beda dengan tipe L110 itu dia hanya mencantol, bisa diangkat, sedangkan ini menggunakan skrup. Jadi setelah skrup dibuka, kita buka penutup tintanya, karena itu menghalangi pada saat cover tabung tinta ini diangkat ya. Kita buka dulu sementara, kemudian ini mau dilepas, mau diangkat ke atas. Jadi casingnya itu bisa dicungkil ya, menggunakan benda-benda yang tipis, bisa obeng. Nah ini sudah terangkat. Nah kemudian kita amankan dulu tempat tintanya ya. Ini ada dua skrup lagi ya. Skrup itu yang menahan casing utama. Jadi casing utamanya dikunci oleh kedua skrup itu ya. Ini ada skrup yang lainnya. Jadi sudah ada 4 skrup yang terbuka. Ya, kemudian kita buka skrup bagian atasnya, atau ditutup dulu ya, tabung tintanya ditutup dulu supaya takutnya kesenggol nanti tumpah. Jadi saya kembali ke pokok permasalahannya. Biasanya ya, jika permasalahan seperti yang tadi itu pada saat mencetak warnanya agak beda,
Itu biasanya terjadi pada sensor, biasanya encoder ya, bisa yang panjang itu, bisa yang bulat. Itu encoder yang bulat itu, atau timing disk, atau yang panjang itu yang warnanya transparan. Jadi kita fokusnya di dua bagian itu. Kita coba bersihkan aja. Biasanya itu kotor ya, apa kena debu atau kena tinta atau bisa kena minyak grease ya. Itu kita lihat aja dulu permasalahannya. Jadi untuk buka casingnya bisa dicungkil bagian kiri kanannya. Ya seperti ini. Kemudian kita angkat perlahan-lahan. Ya, kemudian kita cek ya, kita fokus di dua bagian tadi, yaitu bagian encodernya. Nah, ini encoder panjang ini. Nah, kalian bisa lihat ini ya, itu ada sedikit noda. Ini di bagian encodernya ini ya, nodanya mungkin bekas tinta atau apa itu. Jadi kita coba bersihkan. Sini saya coba ambil alkohol dulu. Ini alkoholnya ya, bisa ya berapa persen pun boleh. Ini alkohol 70%. Kita gunakan secukupnya saja. Kita basahi tisunya menggunakan alkohol tersebut, kemudian kita usap ya bagian encodernya yang warna bening itu ya, yang panjang itu. Kita coba bersihkan. Nah, itu nodanya sudah sedikit luntur. Nah, ini sudah hilang. Jadi kita fokus di dua bagian ini, yaitu encoder panjang dengan yang bulat itu. Ini sekalian saya bersihkan fleksibelnya. Kalau fleksibelnya itu nggak ngaruh ya, karena yang kotor itu bagian luarnya. Cuma saya bersihkan aja agar terlihat bersih. Setelah itu kita bersihkan yang kedua, yaitu ini timing disknya yang bulat itu. Biasanya itu kan ada debu atau bekas tinta begini ya. Biasanya kalau kita kerja printer seperti ini, memang secara tidak sengaja, mungkin ya ini pernah diservis sebelumnya, secara tidak sengaja pada saat tangan kita kotor, kemudian tersentuh tempat-tempat yang sensitif seperti ini ya, biasanya kena juga kotornya. Nah, ini ya, timing disknya kita bersihkan. Nah, ini ya, ini mungkin agak sedikit kotor memang. Jadi wajar ya, printer-printer yang seperti ini termasuk pengeluaran-pengeluaran lama. Jika kotor itu sudah wajar, apalagi jika tempatnya tempat terbuka ya. Misalkan kalau di kantor-kantor kan di ruang ber-AC mungkin jarang kena debu. Kalau tempat-tempat terbuka seperti rental-rental, penerima jasa pengetikan, biasanya itu rawan terkena debu atau tinta. Terutama kalau sudah pernah diservis ya. Biasanya teknisi juga termasuk saya, mungkin sering tidak sengaja menyentuh benda-benda seperti ini padahal tangan kita kotor gitu. Nah, ini ya, kita coba bersihkan aja. Jadi sensor-sensornya juga dibersihkan. Ya, jadi setelah ini kita akan lakukan uji coba lagi di komputer. Kita lakukan tes print lagi. Ya, sekarang kita lanjut ke tahap uji coba. Setelah kedua komponen tadi dibersihkan, yaitu encodernya dibersihkan, sekarang kita melakukan tahap uji coba apakah benar permasalahan terletak pada encoder tersebut. Jadi kita masukkan dulu sebuah kertas. Jadi sama, saya mencetak file yang sama yang tadi, yang warna merah. Kita lihat hasilnya.
Ya ini ya hasilnya, bisa diperhatikan nanti apakah sudah sempurna atau masih ada permasalahan yang lain. Ya oke ya, setelah kita perhatikan ternyata tulisannya sudah kembali berwarna merah sesuai yang kita setting di komputer. Terus dia nggak buram lagi atau nggak putus-putus lagi. Jadi gitu ya. Jika terdapat permasalahan yang seperti permasalahan ini, mungkin kalian cukup membersihkan bagian encodernya. Jadi ada dua encoder tadi, saya nggak tahu ya yang sebenarnya yang kotor yang mana, tapi langsung saya bersihkan kedua-duanya, yaitu encoder panjang dengan yang bulat itu. Jadi saya rasa cukup materi ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa berguna bagi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.